berkunjung ke gedung ini. Kita masuk lagi untuk melihat Mandunia. Kita sama-sama baca suratul Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah teman-teman, kita mau foto hari ini, tepatnya di depan gedung MPR. Ya, next selanjutnya kita tunggu perjalanan selanjutnya. Ya, alhamdulillah kita sudah melaksanakan sesi pemotretan bersama. Insya Allah kita akan menuju gedung selanjutnya. Ikuti ya teman-teman. Dadah. Ya, baik teman-teman. Alhamdulillah kita akan menuju ke gedung Nusantara selanjutnya. Ya, oke, ikuti kita. Ya, come on. Ya, ini adalah gedung Nusantara 5 yang akan kita kunjungi bersama-sama. Di sana banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pak Presiden, ya, Bapak Joko Widodo. Ya, ini adalah tempat rapat, kegiatan rapat-rapat di gedung MPR. Teman-teman, selain di ruangan ini ada ruangan-ruangan untuk rapat, kita juga bisa melihat, teman-teman boleh lihat di sisi sini, ya, di dinding-dinding ini dimanfaatkan untuk banyak sekali cenderamata atau kenangan-kenangan yang diberikan dari pihak sekolah atau universitas-universitas yang berkunjung ke gedung ini. Masya Allah, keren ya, banyak sekali ya. Setelah ini kita akan menuju ke gedung Nusantara 5, di mana kita akan mengadakan pembukaan di gedung ini, dan selanjutnya akan ada pemberian materi tentang kebangsaan dari salah satu pimpinan MPR, yaitu Dr. Hidayat Nur Wahid. Mari kita ikuti selanjutnya. Kita lihat di dalamnya ya teman-teman ya. Ya, inilah teman-teman dari dalam gedung Nusantara 5 yang akan kita gunakan untuk kegiatan kita hari ini. Ya, Masya Allah ya, nyaman, ruangannya luas. Nah, di sini diadakan berbagai macam rapat tentang kondisi atau keputusan-keputusan yang banyak diambil di ruangan ini. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tanggal 29 Juni 2022. Hari ini kami 175 guru dan karyawan PPIA Baitul Mal dapat berkunjung ke gedung DPR MPR. Insya Allah kita akan ketemu dengan Wakil Ketua DPR MPR dan beberapa anggota komisi. Ini merupakan keberkahan dan rezeki dari Allah. Kami meyakini bahwa guru-guru adalah para pendidik calon generasi bangsa, calon pimpinan, calon pewaris yang akan mewarisi negeri kita. Itu sebabnya guru-guru harus punya wawasan yang luas, tahu kebesaran dan keluasan dari negaranya, dan siap untuk mengantarkan para pimpinan-pimpinan negara Indonesia yang akan mewakili kita, yang akan memberikan prestasi dan karyanya buat bangsa ini.
Ini adalah sebuah anugerah yang akan kami syukuri, dan terima kasih kepada para panitia yang sudah bisa menerima kami. Semoga memberikan keberkahan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dengan
Ya, alhamdulillah. Baik teman-teman, materi kita hari ini yang tadi telah disampaikan di Gedung Nusantara 5 oleh Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid dan Dr. Mulyanto telah selesai. Semoga bisa memberikan banyak manfaat untuk kita, khususnya guru-guru di Baitul Mal, agar bisa mendidik siswa-siswi ke depannya untuk lebih mencintai negara Indonesia dan bisa memberikan kontribusi ke depannya menjadi para pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Selanjutnya setelah ini kita akan ke Museum DPR MPR dan serta rapat paripurna, tempat yang difungsikan sebagai pelantikan dari kepala negara kita, Presiden dan Wakil Presiden. Ya, baik teman-teman, selanjutnya kita akan menuju ke museum ya. Museum Gedung DPR MPR. Ada apa di museum? Nanti kita lihat. Ya, di sini ada foto-foto dari para pemimpin kita. Ada Pak Jokowi, ada Pak Susilo SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian ada foto dari Presiden kita Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, selanjutnya ada mantan presiden kita juga, ada Abdurrahman Wahid, Masya Allah. Kemudian ini ada Bapak B.J. Habibie. Kemudian ada Bapak Soeharto. Dan ini adalah foto dari presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno. Lantai 2, di mana ada Gedung Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ke Museum DPR RI. Nah, ada apa saja di Museum DPR RI? Untuk yang ada di depan Ibu dan Bapak ini adalah kompleks dari kawasan Senayan yang dulu mula-mula itu dibangun oleh, diinisiasi pembangunannya itu oleh presiden pertama, yaitu Presiden Soekarno pada tahun 1965. Saat ini kita berada itu, nama gedungnya itu Gedung Nusantara, yang kalau di market yang ini, yang biasanya sudah populer sih di masyarakat dengan nama kalau biasanya Gedung Kura-Kura. Teman, kita masuk lagi untuk melihat sejauh mana dan ada apa saja di Museum Dewan Perwakilan Rakyat ini. Sebelum Indonesia merdeka itu ada namanya Foxtrot. Nah, ini salah satu bukti atau koleksi yang ada di museum ini. Baik teman-teman, ini adalah proses perjalanan sejarah negara kita, Republik Indonesia, di mana bisa kita lihat banyak sekali ya masa di tahun 1956 ada DPR Pemilu 1, kemudian di tahun 1950 sampai 1959 adanya DPR parlementer, di mana di sini banyak sekali kabinet-kabinet, ada sekitar 7 kabinet ya, dari mulai kabinet Nasir, Sutirman, Wilopo, Ali Sastro, Mijoyo, Burhanuddin Harahap, kabinet Ali, dan yang terakhir adalah kabinet Juanda. Kemudian kita beralih ke tahun 1990 sampai 1966, di mana adanya pernik seni yang ada di kompleks DPR, rapat pleno dari DPR GR, yaitu gotong royong yang istilahnya ditambahkan dari usulan Presiden Soekarno. Ya, di mana anggota DPR GR ini diangkat tidak berdasarkan kekuatan politik atau organisasi yang dihasilkan pemilu, tapi diatur secara gotong royong antara pemerintah dan DPR. Ini ada di tahun 1960 sampai 1966.
Selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini ada di tahun 1966 sampai dengan 1971 adanya DPRGR transisi, ya, di mana adanya nawasara dari 9 pokok pemikiran dari pidato Presiden Soekarno di hadapan sidang umum MPRS keempat pada tanggal 21 Juni hingga 5 Juli 1966. Video dari pelantikan anggota DPR gotong royong di mana terjadi di Istana Negara pada tanggal 25 Juni 1960. Kita lihat juga di sini ada Presiden Soekarno mengumumkan nama-nama Menteri Kabinet Ampera pada tanggal 26 Juli 1966. Dan kita bisa lihat di sini simbol-simbol, Masya Allah, yang tadi di awal kita turun, ya. Ini adalah jenis karya patung. Ini namanya patung ikatan, karya Bud Muhtar pada tahun 1977. Ya, kerangkanya adalah besi dan lapisan tembaga dan pondasi beton. Masya Allah. Kemudian ini ada batu-batu dari pembangunan, relief dari karya, panjangnya sekitar 63 meter, lebarnya 5 meter. Dari bahannya beton ringan. Kemudian kita bisa lihat di sini ada patung Garuda. Ya, ini jenis karya dari seniman dari ITB, dari bahan perunggu yang ada di ruang-ruang sidang paripurna Gedung Nusantara. Selalu ada simbol dari burung Garuda ini. Kemudian ada air mancur. Ini adalah karya instalasi dari art pemberian Ratu Juliana dari Belanda. Masya Allah, ya, indah sekali. Kemudian yang ada awan, relief juga. Ini adalah karya dari Dewan Kesenian dan Seni Rupa ITB. Dan yang terakhir ada irama Taman Bunga. Asal dari reliefnya, ya, ini bahannya dari kayu jati. Nah, kita bisa lihat di sini banyak sekali karya-karya yang ada di Museum DPR RI ini. Dari hasil karya anak bangsa. Ini adalah konsep Siteplan proyek Konevo. Ya, gambar konsep ini dipresentasikan oleh Insinyur Slamet Wirasonjaja di hadapan Presiden Soekarno pada tanggal 18 Mei 1965. Lanjut kita ke koleksi konstituante dan MPRS. Nah, mulai ada mesin ketik, kemudian pesawat telepon, tempat air minum, dan selanjutnya ada di Palu Sidang KAA tahun 1955. Ya, ini adalah konstruksi dari gambar gedung MPR di awal pembangunan, mulai dari foto rancangan asli dari Sujudi, kemudian pembangunan main usia 21 tahun, ya, upacara di lokasi proyek. Kemudian dari filosofi gedung MPR ini adalah ibarat kepakan sayap burung Garuda. Selanjutnya ini apakah ada jadi simbol dari gedung MPR. Jadi di museum ini terdapat lukisan Volstraat, yang merupakan ciptaan dari seniman sekaligus anggota DPR periode 1955 sampai 1960 dari S. Sujojono. Ya, ini adalah buku dari hasil sidang umum MPRS tahun 1968. Kemudian buku hasil sidang umum MPRS tahun 1966 dan bundel dokumen pimpinan DPR GR 17 Mei 1966. Ya, baik, Masya Allah, kita banyak sekali di sini bisa melihat sebelumnya.
partai dari peserta pemilu tahun 2004. Di sini ada sekitar 24 partai. Dan di tahun peserta pemilu tahun 2009 ada sekitar 44 partai. Kemudian peserta pemilu tahun 2014 ada sekitar 15 partai. Teman, ini adalah tempat duduk dari para pimpinan presiden dan wakil presiden. Teman-teman bisa lihat di sini ya, ada yang kursi-kursi dari para pimpinan DPR RI di tahun 1965 sampai 1971. Nah, dari macam-macamnya jenisnya berbeda-beda ya teman-teman ya. Ini sudah mulai ada ada logo Pancasilanya di tahun 1965 sampai 1971. Ya, baik teman-teman, ini adalah pimpinan dari DPR RI periode 2014 sampai 2019. Ya, di mana di sini dari periode 2 Oktober 2014 sampai dengan 16 Desember 2015 ada dari Wakil Ketua DPR RI Bapak Haji Insinyur Taufik Kurniawan, kemudian Wakil Ketua DPR RI ada Haji Fadlizon, Ketua DPR RI Dr. Setia Novanto, dan Wakil Ketua DPR RI Haji Fahri Hamzah SE. Kemudian Wakil Ketua DPR RI Dr. Insinyur Haji Agus Hermanto. Nah, teman-teman, ini adalah pimpinan DPR RI periode 2019 sampai 2024 yang saat ini masih aktif ya. Yang pertama adalah Ketua DPR RI oleh Dr. Puan Maharani. Kemudian ada Wakil Ketua DPR RI Haji Samsudin, dan Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan ada Insinyur Supmi Dasko Ahmad. Kemudian ada Wakil Ketua DPR RI oleh Rahmat Gobel. Dan yang terakhir adalah Wakil Ketua DPR RI oleh Bapak Muhaimin Iskandar. Ya, teman-teman, ini adalah cenderamata berasal dari Parlemen Negara Sahabat. Ya, dilihat dari tulisan dan gambarnya, ya kita bisa mengetahui dari negara mana cenderamata tersebut. Ya, teman-teman, ini adalah tadi ya pemberian dari seorang ratu. Sekarang kita berlanjut ke gedung paripurna, di mana di gedung ini adalah pengesahan dari pimpinan negara kita. Yuk kita lanjut. Alhamdulillah kita udah sampai di ruang rapat paripurna 1. Kita lihat ke dalamnya ada apa ya teman-teman ya. Ruangan ini dipakai 5 tahun sekali ya teman-teman ya. Dari hasil pemilihan rakyat Indonesia, maka ruang ini digunakan untuk mendeklarasikan para pemimpin-pemimpin negara yang terpilih, yang dipilih oleh rakyat. Peta dari Kesatuan Republik Indonesia. Di sini teman-teman bisa lihat begitu megahnya ruangan ini, ya, dengan kursi-kursi yang berjajar rapi. Ini terbuat dari apa ya Pak? Untuk peta apa namanya berbentuk dari Republik Indonesia. Oh gitu. Dari bahan apa? Nggak mirip ya? Mirip. Ini Aceh kan? Nah, kalau yang Kalimantan. bagus ya. Iya. Kalau Garuda ini, Masya Allah ya Pak. Ini terbuat dari apa Pak? Oh, tembaga. Oke, kalau dari petanya ini 1,5 ton, Masya Allah. Ini 1,5 ton teman-teman. Dari burung Garuda ini ya, yang melambangkan Bhinneka Tunggal Ikanya negara kita, negara Republik Indonesia. Bahkan banyak sekali dari para pekerja. Armada semut. Oh, armada semut, Masya Allah. Kita dapat informasi lagi ya dari hasil berapa Pak tadi? 28.000 orang ini disebutnya adalah armada semut, sehingga bisa membangun gedung semegah ini. Masya Allah ya teman-teman ya. Sini siapa Pak? Kalau yang di sini presiden. Oh, di sini presiden, teman-teman. Sebelah sana wakil presiden. Teman-teman, ini adalah kursi dari dimana ketika pelantikan presiden duduk di sebelah sini ya. Kemudian di sebelah kanan saya ada nanti di sana wakil presiden.
ternyata gedung ini bisa digunakan untuk 1 tahun sekali untuk pelantikan Untuk sidang umum MPR. Iya, 16 Agustus. Dan kemudian bisa juga digunakan untuk pelantikan dari presiden ya Pak, yang dipimpin oleh anggota dari MPR itu sendiri. Ya, itu teman-teman ya. Ya, teman-teman, ketika saya keluar dari gedung paripurna ini, Masya Allah langsung terlihat patung apa tadi? Ungkapan ya? Ikatan. Oh iya, ini adalah dari patung-patung yang bergambar ikatan. Kita bisa lihat langsung di mana dihiasi oleh gedung-gedung tinggi. Ini terlihat jelas sekali. Mendunia.